soal Tante Cass dan Om Ares. Aku harus kasih tahu dia hari ini. Hey, my favorite therapist. It's me. I'll see you soon, Jen. Ayo jalan, Kak. 1 meter aja. Jalan duluan. Hello guys, pagi itu Fata bangun dengan semangat yang terasa jauh lebih besar dari biasanya. Seolah ya setelah sekian lama akhirnya nggak ada lagi pikiran yang terus mengganjal. Dan seolah merasa benar-benar bisa menikmati awal harinya dengan memasak sarapan sendiri. Dengan mengenakan celemek, headset terpasang di telinga, musik favorit mengalun menemani pagi yang cerah, sibuk menggoreng sosis, telur dan berbagai isian untuk roti sandwich buatannya. Kayaknya Fata nggak peduli kalau seragam sekolahnya jadi sedikit bau minyak goreng. Yang penting pagi itu terasa menyenangkan. Menikmati keseruan setiap proses menyiapkannya, lalu menata sarapan itu serapi mungkin di meja makan. Tentu aja sebagian disiapkan juga untuk Mama Amanda yang mungkin masih bersiap di kamarnya. Di samping piring itu Fata menyiapkan secarik catatan kecil bertuliskan sarapan spesial untuk orang terspesial dibuat dengan cinta, Fata. Kemudian Fata menikmati sarapannya sendirian aja dengan hati yang terasa begitu ringan. Padahal nih guys, alurnya kan Fata memiliki OCD yang membuatnya selalu terobsesi menyelesaikan apapun yang sudah terlanjur ia mulai. Biasanya kalau ada urusan yang belum tuntas, pikiran Fata tuh nggak akan tenang, akan terus memikirkannya, gelisah, bahkan sulit fokus pada hal lainnya. Namun suasana hati Fata di pagi ini terasa cukup menarik. Apakah karena merasa udah nggak ada lagi masalah besar yang harus diurus, misalnya soal Akila? Mungkinkah perhatian Fata pada kondisi mental Akila memang hanya sekedar trauma masa-masa terburuk yang pernah dialami Mama Amanda? Mungkin ya, jadi setelah ingatan Akila kembali pulih, Fata pun langsung menyadari emang bukan tanggung jawabnya untuk terus mengurus kehidupan Akila. Tentang sampai kapan Akila masih ingin kabur dari rumahnya, bagaimana kehidupan Akila ke depan, tentang makannya, tidurnya, atau sekolahnya, atau gimana masalah Akila dengan orang tua kandung maupun orang tua angkatnya, atau mikirin Akila yang masih marah dan kecewa karena Fata termasuk salah satu dari yang merahasiakan fakta itu. Melihat suasana hati Fata guys, sepertinya udah nggak terbebani lagi soal perasaan mereka yang katanya masih belum benar-benar selesai itu. Namun sepertinya ini juga berlaku dengan rahasia besar tentang keluarganya Mohan. Meskipun ya fakta yang didengar oleh Fata dari Ole sangat mengejutkan dan penuh konspirasi, tampaknya Fata udah menentukan batasannya sendiri. Fata hanya berniat menyelesaikan bagiannya, memberitahukan semuanya langsung pada Mohan sepulang sekolah nanti. Setelah itu urusan tersebut bukan lagi tanggung jawabnya. Jadi mungkin karena semua itulah Fata udah merasa jauh lebih tenang, seakan bebas dari beban mental yang memaksanya jadi Superman membantu semua orang di sekitarnya. Lalu Fata pun berangkat ke sekolah nih, mengendarai mobil kesayangannya dengan interior jok marun itu. Sepertinya Fata mulai terbiasa dan semakin nyaman mengemudikannya sendiri. Padahal kan tadinya Fata katanya merasa lebih nyaman kalau pakai motor biar lebih cepat nyampe, nggak kena macet jalanan. Seakan Fata udah menemukan keasikan sembari nyetel musik favorit membuat dunia terasa lebih cerah. Nah, di tengah perjalanan itu Fata menyempatkan menelpon terapis yang dulunya biasa menanganinya. Menariknya guys, dari cara mereka bicara terdengar jelas kalau hubungan keduanya cukup akrab. Bahkan Fata langsung memanggil namanya begitu aja, Jen, tanpa kesan formal sama sekali. Dari percakapan singkat mereka, sosok Jen terasa seperti seseorang yang masih cukup muda dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Namun hal ini justru menimbulkan tanda tanya baru dong. Bukankah Mama Amanda selalu terlihat sangat khawatir setiap kali pembahasan tentang kondisi mental Fata? Apalagi Jordan pernah mengatakan bahwa selama Amanda dirawat, Fata sangat jarang memeriksakan dirinya. Seolah selama masa-masa sulit itu Fata memilih menghadapi seluruh pergulatan mentalnya sendirian aja. Nah, kalau memang hubungan Fata dan Jen sang terapis sedekat itu, lalu sebenarnya apakah peran Jen selama masa-masa tersebut? Kenapa Fata jarang datang berkonsultasi? Kenapa topik ini terasa begitu sensitif? Padahal kan dari percakapan mereka di pagi itu terlihat jelas bahwa Fata sangat nyaman bicara dengan sang terapis. Entahlah, yang pasti Fata udah buat janji untuk ketemuan hari ini. Mungkin sepulang sekolah atau mungkin setelah Fata menyelesaikan urusannya dengan Mohan terlebih dahulu. Kebetulan banget ya, di saat itu mobil Fata sejajaran dengan mobil Kate yang sedang mengantarkan Raisa ke sekolah. Dua terias ini sampai dibuat heran guys melihat keceriaan Fata saat menyapa mereka. Masalahnya Fata yang seperti ini termasuk pemandangan langka. Rasanya ya seperti melihat seorang pegawai kantoran yang baru aja mendapatkan kenaikan jabatan, bonus besar, dan hadiah liburan keliling dunia sekaligus. Bahagia banget. Setelah cukup basa-basinya, Fata pun pamitan, mobilnya melaju lebih dulu. Namun di tikungan menuju sekolah, Fata berpapasanlah dengan Vicky dan Jolina yang sedang jalan
berjalan kaki. Dengan sengaja ya, Fatah membunyikan klaksonnya, menghentikan mobilnya, lalu menyapa mereka dengan senyum lebarnya. Tentu aja dong Vicky dan Julina sangat kaget, jantung mereka hampir copot mendengar suara klakson yang tiba-tiba itu. Namun begitu melihat wajah Fatah yang tampak begitu cerah dan ramah, rasa kaget itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Terutama bagi Vicky, boro-boro marah atau kesel, yang ada Vicky langsung salah tingkah dan ikut merasa happy melihat kegantengan sweetie pie-nya di pagi itu. Sayangnya guys, kelamaan Fatah hanya sampai di situ aja, nggak ada niatan menawarkan tumpangan sama sekali. Padahal ya Julina terlihat masih ngantuk banget, bahkan masih memakai penutup mata sambil menyandarkan kepalanya di bahu Vicky. Sepertinya julukan duta empati yang sering melekat pada Fatah memang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu aja. Beralih ke Zara, pagi itu bangun sedikit kesiangan. Perasaannya masih campur aduk akibat berbagai hal yang terjadi semalam. Ada rasa kaget setelah mendengar cerita dari mama dia tentang Om Aris dan Tante Kes. Ada kebingungan mengenai kapan dan gimana harus menyampaikan semuanya pada Mohan. Tapi di sisi lain ada juga kebahagiaan karena sekarang Zara bisa menelpon Papa Danuel kapan aja tanpa harus menunggu waktu yang tepat dan aman. Lucunya tuh ya, Danuel ternyata punya kebiasaan yang hampir sama banget guys dengan Mohan. Sama-sama suka menghabiskan malam sambil duduk di atas motor dan menikmati suasana di pinggir jalan yang sepi. Rasanya menarik juga ya kalau suatu hari Om dan keponakan itu duduk bersama membahas filosofi hidup sambil menatap langit malam dan menghitung bintang. Balik ke Zara, pagi itu HP-nya udah berdering aja video call dari Ken yang seolah ingin menemani Zara selama bersiap ke sekolah. Nah di momen itu Zara mulai terlihat salah tingkah. Sulit dipungkirin ya, perhatian dari Ken perlahan mulai masuk ke hatinya. Karena Ken memang tipe orang yang santai, pengertian, menyenangkan, dan perlahan buat Zara merasa nyaman. Sedangkan Ken senyumnya semakin lebar, apalagi saat mendengar Mohan ikut meledek di ujung telepon. Seolah ya Mohan memberikan lampu hijau agar Ken terus semangat mendekatin Zara. Berhubung kan tadi Raisa udah dianterin kakaknya ke sekolah, artinya Mohan akan berangkat bersama kakak sepupunya aja. Nah di saat itulah guys, Zara kembali teringat bahwa harus memberitahukan sesuatu tentang Om Aris dan Tante Kes pada Mohan. Bahkan kalau bisa hari itu juga, namun bukan sekarang. Tanpa sadar ya, video call dengan Ken masih tersambung. Maka Ken pun diam-diam hanya menikmati wajah gadis yang sejak pandangan pertama sudah berhasil membuatnya jatuh cinta. Perasaan Ken terus tumbuh, namun tanpa sedikit pun keinginan memaksa. Ken hanya ingin mengikuti kemana arah hubungan mereka akan membawa langkah ke depannya. Sayangnya tanpa mereka sadari, perasaan itu perlahan akan berubah menjadi dilema besar. Karena nggak lama lagi Zara pun harus mengetahui fakta tentang perjodohannya dengan Exo. Beralih ke Akila, pagi itu memutuskan berangkat ke sekolah bersama Hana. Tadinya Akila sempat memakai seragam kebesaran yang entah milik siapa. Namun syukurlah guys, bencana mode itu nggak sampai terjadi karena seorang kurir mengantarkan kiriman dari Bulena yang berisi seragam baru dengan ukuran yang pas untuk Akila. Meskipun ya Akila masih bete dan kecewa pada Harry, urusannya dengan Bulena jelas beda. Untuk sementara waktu ini Akila hanya melihat Bulena sebagai guru yang sangat baik dan perhatian, bukan sebagai sosok yang dulunya sempat ia bayangkan sebagai calon kakak ipar. Akila ingin menjalani eranya sendiri, era yang bebas dari tekanan, era di mana ia bisa menentukan sendiri kemana langkahnya akan pergi dan memilih apa yang benar-benar bisa membuatnya bahagia. Namun ketika keduanya siap berangkat sekolah, tiba-tiba Dava datang nih. Karena berkat saran dari Hana, akhirnya tadi malam ya hubungan Dava dengan Diva udah baikan lagi. Sepertinya Dava udah gak sabaran mau cerita ke Hana sekaligus biar Fanny ya makin cepet move on dan cuma fokus ke Diva aja. Masalahnya tentu aja Hana merasa gak enak dong meninggalkan Akila jalan kaki sendirian. Bagusnya Akila termasuk udah sangat pengalaman dengan manisnya era butterfly. Jadi jelas Akila nggak mau jadi pengganggu dan menyarankan Hana untuk pergi boncengan dengan Dava aja. Pas banget deh muncullah penyelamat keadaan di tengah situasi yang sedikit canggung itu. Adit datang tepat waktu. Hana jadi bisa pergi lebih dulu bersama Dava tanpa merasa bersalah. Sedangkan Akila punya kesempatan untuk semakin dekat dengan Adit dan ya kembali saling meledek seperti biasa. Bedanya kali ini Adit akan jauh lebih banyak mengalah. Mungkin karena sebenarnya Adit emang seneng banget akhirnya memiliki seorang kakak yang menurutnya paling seru di dunia. Keseruan keduanya serupa tapi nggak sama dengan gaya persepupuan Mohibel dan Stitibel. Sama-sama suka saling ledek tapi diam-diam akan selalu saling jaga.